warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga guru besar kami Buya Yahya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana dari hamba Allah di Pandaan. Afwan Buya, ana mau bertanya bagaimana cara menanggapi orang yang terlalu membedakan manhaj. Sedangkan ana pernah mendengar tausiah bahwa jika sudah sesuai dalil dan hadisnya, maka manhaj itu sudah benar. Tetapi masih ada juga yang sangat mempermasalahkan. Bagaimana menanggapi hal tersebut sesuai dengan syariat Islam? Syukran Buya, jazakumullahu khairan. Saudaraku yang sangat kucintai dari Pandaan, bahwa manhaj itu penting bagi orang awam seperti kita. Kalau kita tidak punya manhaj, maka jadi gado-gado nanti, nggak jelas apa yang kita ambil, dan mudah tertipu. Jadi manhaj itu penting. Bukan membeda-bedakan manhaj, memilih manhaj. Memilih manhaj, manhaj yang benar. Kita punya manhaj dalam urusan akidah. Kita punya manhaj urusan fikih. Sehingga kalau fikih kita manhajnya ngikuti apa yang diambil oleh yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Dan juga madhab Malik, Hambali, Hanafi benar semuanya. Dalam urusan akidah kita mengikuti Abdul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaati, ini manhaj. Nah, kalau kita tidak belajar dari manhaj dulu, gado-gado. Apalagi zamannya zaman terbuka. Ini sekarang yang namanya pengetahuan itu seperti supermarket. Yang dijual ada daging babi, ada daging kambing, ada daging kucing barangkali sekalian. Bebas kalau kita masuk dunia maya internet, semuanya ada. Semuanya memamerkan dagangannya macam-macam. Nah baik, ini hati-hati. Justru di saat semacam ini lebih waspada. Kalau dulu alhamdulillah orang kampung selamat ngikut gurunya. Sebab gurunya itu sudah ngikut gurunya, sudah jelas. Aman. Tapi hari ini mulai zaman campur aduk ini justru malah waspada. Jadi benar, yang membeda-bedakan manhaj maksudnya agar memilih manhaj yang benar. Adapun yang Anda dengar bahwasanya asalkan ada dalil itu benar harus diikuti, memang itu kebenaran yang tidak bisa dibantu. Cuman saya Anda ini tidak bisa berdalil. Makanya paling ngikuti manhaj. Dan itu bahaya sekali nanti Anda, mungkin karena kita tidak mengerti bagaimana beristidlal. Istidlal itu menggabungkan antara dalil dengan kejadian. Jadi menghubungkan, ini adalah istidlal. Istidlal atau mengambil dari dalil sebuah pemahaman hukum. Lah kalau kita tidak ngerti bisa dibohongi. Bukan dalilnya dimasukkan soal Al-Quran ini bahaya sekali. Justru bahayanya orang akhir zaman ini kalau menipu adalah dengan cara seolah berdalil dengan Al-Quran, hadis Nabi. Pertama, hadisnya kadang belum tentu benar, lalu disodorkan sebagai dalil. Saya tidak mengerti kebenaran atau tidaknya hadis, lalu nerima saja, terjerumus. Tapi kalau manhaj ini sudah ditangani orang-orang besar, tinggal menjadi ini. Makanya bab wudu, selama ini Anda dalam berwudu nggak usah pusing, ikut manhaj. Dalam pemahaman fikih, ikut manhaj. Dan madhab, manhaj sekaligus madhab. Madhab di dalamnya ada manhaj. Madhab di dalamnya ada manhaj. Di dalam memahami fikih. Cara memahami fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, kemudian diambil muridnya. Kemudian pemikirannya itu namanya madhab. Nah, Anda selama ini wudu, Anda wudu kan langsung basuh muka, tangan, usap kepala, basuh kaki. Anda pun tidak perlu harus menghafal idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, enggak boleh. Sudah enggak mengerti dalilnya, tapi Anda ngikuti siapa? Saya ikut guru di kampung saya, sah. Biarpun Anda tidak perlu dalilnya. Kenapa? Kita kelasnya seperti itu. Kalau ternyata dalil, hati-hati, jangan-jangan benar atau tidak dalilnya. Siapa yang ngomong? Oh, orang yang semanhaj dengan Anda. Oh, sudah benar itu. Jadi justru kami sampaikan kepada saudara yang sangat kucintai, kelihatannya beliau memang semangat dalam mencari kebenaran. Justru bermanhaj ini penting sekali supaya Anda tidak kepleset. Kemudian kalau orang ngerti manhaj, lalu ada perbandingan tentang manhaj, yang ngerti mana hak, mana batil. Kadang-kadang sama-sama benar. Di dalam bermadhab harus ada manhaj. Setelah itu kita ngerti manhajnya Imam Syafi'i di dalam mencetuskan hukum, manhajnya Imam Abu Hanifah dalam mencetuskan hukum, manhajnya madhab Imam Malik dalam mencetuskan hukum. Maka di saat kita mengetahui semikian itu, oh subhanallah, rupanya dalam madhab lain juga ada manhajnya, dan benar ternyata ujung-ujungnya. Oh, Abu Hanifah juga begitu. Tapi kalau kita nggak mengerti itu semuanya, ya
Seolah-olah ada perbedaan berbesar. Tapi belajar melalui manhaj ini penting supaya Anda tidak kecuri oleh akidah-akidah sesat, akidah salah. Sekarang yang repot kan labelnya dalil padahal nggak ada hubungannya dengan permasalahannya. So, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, stempel manhaj. Kita ambil sudah dalil, ini adalah Quran, ini Bukhari. Padahal dalam beristidlal itu kadang-kadang dalil itu kalau ada perbedaan bagaimana masalah tarjihnya. Jika mungkin didahulukan masalah nasih mansuhnya. Kemudian setelah itu masalah am dan khusus taksisnya. Kemudian mutlak sama muqayyad. Banyak yang harus dibahas dalam urusan pembahasan dalil. Orang awam tidak semuanya tahu masalah ini. Lalu bagaimana agar kita selamat? Jangan sok bicara dalil-dalil. Akan tapi serahkan kepada ahlinya, Anda ikuti. Sebab dalil itu enggak langsung diambil dari Al-Quran begitu, enggak. Ulama menjadikan ini dalil, dilihat. Ini ada yang sama dengan ini atau tidak dalilnya. Ada yang berbeda atau tidak. Ada yang berbeda. Di saat berbeda bagaimana kisahnya? Mana yang lebih dulu? Oh, lebih dulu nih. Berarti ini nasih, ini mansuh. Oh, apa ini? Ini khusus. Itu umum. Oh, berarti ini adalah taksis di situ. Ada. Oh, gitu. Jadi nggak gampang. Bahkan Bukhari dengan Bukhari jika bertentangan, bagaimana kisahnya? Nabi mengatakan iya, besok tidak. Lalu bagaimana? Coba langsung dalil. Nabi mengatakan iya, diamalkan. Tak taunya apa? Ketemu hadisnya besok tidak. Pusinglah dia. Dan Nabi saat mengatakan iya dan tidak bukan bertentangan kalau orang ngerti hukum. Kenapa? Bisa saja Nabi mengatakan tidak dulu di awal Islam, setelah itu iya setelah Islam. Jadi, namanya nasih mansuh, itu biasa dalam ahli ilmu. Jadi mohon justru kami himbau kembali kepada manhaj. Kita dalam beragama harus ada manhaj. Manhaj itu adalah di dalamnya ada semacam metodologi, cara berpikir, cara mencetuskan cara, dan kemudian dia menjadi sebuah tatanan dalam berpikir, tatanan dalam beribadah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ikut rel ini selamat. Karena kalau kita ikut manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyati, sudah tutup mata ikut ulama selamat. Tutup mata maksudnya sudah ingin saja. Apakah di luar tidak ada yang selamat? Oh ada, tapi jangan tolol-tolol dulu. Wong ini saja nggak paham-paham amat kok. Bukankah tujuan kita yang selamat? Tapi kalau nggak punya manhaj, mereka manhaj, ngambil kelihatannya ini dalilnya benar. Sementara ada penipu dalil. Penipu dalil membid'ahkan ini padahal itu tidak bid'ah. Kan menipu dalil. Menyesatkan ini ternyata tidak sesat. Mengkafirkan si fulan ternyata tidak kafir. Makanya justru bahayanya orang hari ini adalah kalau sudah tidak mau kembali kepada ahli dzikir, kepada ulama yang punya manhaj, akan tapi sok berhujah Quran, hadis. Memang Quran, hadis adalah nomor satu. Akan tapi apakah kelasku dan kelasmu itu sudah layak untuk memahami Al-Quran dengan benar? Kalau hanya baca Al-Quran dan faham, kalau baca tafsir saja kita bisa baca. Saya ngerti bahasa Arab, tapi saya tidak serta mengatakan saya bisa beristimbat. Oh, tidak begitu. Istimbat kelasnya berat, saya harus ngerti hadis, derajat hadis bagaimana. Saya ngerti perangkat-perangkat untuk mencetuskan hukum, belajar usul fikih yang benar. Dan usul fikih sendiri itu sendiri harus dicekoi dengan beberapa macam ilmu, bahasa Arab dan yang lain-lainnya, macam-macam. Nah ini baru tamatan SMA langsung, wah saya sudah bisa membedakan ini benar dan ini hak, ini batil. Nah, ini. Baru kuliah selesai S1 di pendidikan umum lagi. Nah, ini kan bahaya sekali. Gitulah saudaraku, pertanyaan Anda sangat baik dan sangat tepat di hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda yang bertanya dan yang mendengar semuanya. Wallahu a'lam bishawab.